memasukkan Maria dalam Allah Tritunggal. Ini kan sudah kalau seandainya itu terjadi, maka itu kan Paulus sendiri melawan ajaran dan itu akan dianggap sesat misalnya, tapi kan Paulus menolak. Sedangkan Paulus kedua pernah menulis dalam sebuah surat, itu terbitnya di La Osservatore Romano, itu mungkin di surat kabar Vatikan tanggal 17 Januari 1996 halaman 11. Di situ kan dia menggambarkan tentang relasi Maria dengan Allah Tritunggal, tetapi bukan berarti Maria bagian dari Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal itu sudah tetap eksistensinya. Kalau Maria hanya sebagai ibu yang melahirkan Yesus, yang adalah pribadi Yesus, di dalamnya adalah kodrat ilahi dan kodrat manusiawi, maka gelar itu disematkan kepada Maria sebagai bukan hanya Bunda Kristus, tetapi juga Bunda Allah. Lalu ada tradisi liturgi yang saya kira mungkin di Gereja Timur juga ada tentang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Nah itu kita bisa gali lagi, kenapa ada pesta itu? Pasti ada ajaran-ajaran doktrinnya ada juga itu. Mungkin Romo Frans bisa ngecek itu. Saya juga belum cek, belum tahu persis. Oke, ya, itu aja. Sebentar Romo Padua, tahan dulu. Romo Frans itu yang mau saya tanyakan tapi sudah diambil alih oleh Romo Padua. Kok ada petisi dari 5.000 orang itu untuk menyampaikan supaya Paus memasukkan dogma Tritunggal berkaitan Bunda Maria. Saya cari searching di Google nggak ada, Romo Frans. Ya mungkin kalau yang pernah baca itu kan Romo Daniel Biantoro, mungkin nanti bisa diklarifikasi ke beliau. Kalau saya mungkin akan menjawabnya begini, memang ada pada abad keempat tahun 350 Masehi sampai 450 Masehi itu ada satu heresi bidat yang ditolak oleh semua gereja saat itu. Gereja Katolik masih satu, belum ada Ortodok, belum ada Roma saat itu. Jadi yang memasukkan Bunda Maria itu di dalam bilangan Tritunggal yang harus disembah itu ada. Nama bidatnya itu Koliridianisme atau Mariamia kalau nggak salah. Dan ini yang akhirnya menjadi, kalau di dalam saudara kita Muslim itu asbabun nuzulnya ayat di dalam Quran tentang Tritunggal itu memasukkan Bunda Maria di dalam bilangan Tritunggal. Jadi memang ada. Romo ada ya. Romo tapi kalau soal yang pastor 5.000 tulis petisi, itu saya kurang tahu itu. Mungkin bisa diklarifikasi ke Romo Daniel. Nanti kalau boleh saya minta nomor teleponnya Romo Frans supaya saya bisa berkomunikasi sama Romo Frans di private chat nanti, supaya ada pembicaraan dengan Romo Daniel. Kenapa Romo Daniel menyampaikan petisi itu, Romo? Itu loh. Saya searching nggak ada terus, Romo. Saya pakai bahasa Inggris, yang nggak keluar, bahasa Indonesia nggak ada. Saya sampai pakai linknya Catholic Answer. Tidak mungkin minta dari, mungkin masih ada tersimpan di Romo Daniel barangkali datanya. Lah ya, kalau bisa Romo Frans nanti saya dituliskan nomor teleponnya HP-nya Romo ke private chat ya, Romo. Saya bisa berkomunikasi dengan Romo Frans. Private chat itu gimana ya? Aku baru pertama ini pakai aplikasi StreamYard ini ya. Saya bingung. Itu ada tulisan private chat itu, Romo. Oh, private chat. Oke, saya kasih nomor ya. Nomor. Oke, tahan dulu, Romo. Silakan Om Yosef Freddy mau menyampaikan sebentar. Om Yosef, silakan Om Yosef. Ya, selamat malam. Ya. Berkah dalam Romo-Romo dari Ortodok, dari Katolik. Iya. Saya sebagai awam Katolik, Romo, memahami dari tadi standing posisinya dogmanya Katolik, begitu juga Ortodok. Ya, saya mensyukuri bahwa dialog ini sungguh berjalan dengan baik, Romo. Dengan segala kerendahan hati, semua bisa berjalan dengan baik. Nah, cuma yang saya ingin garis bawahi seperti yang tadi diutarakan sama Romo Adios, satu, kedua dengan Pak Peter tadi yang pertama. Gitu. Jadi supaya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kalau kita mau mengupload sesuatu di YouTube konten gitu, kita menghindari menyebut nama-nama aliran atau agama lain di konten itu. Begitu. Kedua juga framing yang tadi Romo Adios sampaikan itu. Saya rasa itu bisa jadi pelajaran buat Ortodok atau khususnya Romo Daniel, begitu juga untuk kita orang-orang Katolik atau DKJ. Jadi kita bisa lebih hati-hati mengambil pelajaran dari masalah yang ada ini. Kalau bicara soal doktrin, saya rasa juga memang tidak bakal selesai ini. Cuma dengan kerendahan hati, dialog ini jadi lebih nyaman didengar, Romo. Oke. Saya mengucapkan terima kasih, Romo.
semua, Romo Frans, Romo Adios, Romo Padua, dan Bro Erik DKJ. Ya, Saya rasa itu aja suara saya sebagai awam. Terima kasih. Selamat Om malam. Ya, terima kasih Om Randy. Oke, siap. Saya turunkan dulu. Sekarang sebelum ke Romo Jack, saya ini tahan Romo Jack tahan dulu. Om Dalton dari gereja mana nih? Ortodok atau Katolik ya Om? Om Dalton, silakan dibuka mic-nya Om. Saya sih dari seberang nih, Bang. Seberang apa ya Om? Tapi Mohon maaf. saya dari Kalau Dalton itu masih pesiar. Oh, Selamat malam, Pak Dalton. Oke, siap. Salam ya, Pak Adios, ini. Om. Oh, ini yang di Paman AO ya, yang di Paman AO, Dalton Sinaga itu ya. Iya. Oke, siap. Oke, apa yang mau disampaikan Om Dalton ini karena berkaitan dengan kita mereaction salah satu channel Romo Daniel Subiantoro. Silakan Om Dalton, bagaimana? Maaf, namanya salah, Romo Daniel Biantoro, bukan Subiantoro. Oh, Romo Daniel Biantoro, oke, mohon maaf. Ya. Siap. Mana Om Dalton, silakan. Ya, kalau menurut saya sih Romo Daniel menjelaskan pengajarannya tentang hal yang tadi itu apa namanya, bahwa Katolik Roma itu berlebihan. melebihkan gitu. Dan juga itu kan ada petisi iya, juga ada. itu kan seharusnya diluruskan, karena satu lagi yang dikatakan tadi dari Dames kasih channel ini, bahwa di searching itu tidak ada itu dari hal itu dari bapak-bapak gereja gitu. Jadi seharusnya biar diluruskan kembali gitu. Begitu dari saya. Oke, terima kasih Om Dalton Oke, ya. terima kasih. Oke, Om Dalton, terima kasih. Saya taruh di backstage dulu. Oke, ini sudah ada master semua yang di atas Bapak. Teman-teman yang awam Kristen Katolik dan Protestan di backstage dulu ya. Kita agar meng-clearkan cerita reaction ini. Besok kita juga akan reaction lebih sangar lagi. I love you, Paman Kucek. Selamat malam, Paman yang tampan. Berkah dalam, Paman. Ya, selamat malam, berkah dalam untuk para romo, para uskup, para kardinal dan paus yang ada ya. Kami yang awam, ya saya ini juga awam. Saya yang awam, ini Pak DKC ini kasih gelar kan saya macam-macam. Kadang-kadang dia kasih gelar saya sebagai uskup, kadang-kadang kardinal, kadang romo dan lain-lain. Tapi kita hanya awam, tapi tidak apa-apa, kita berdialog. Saya tertarik untuk berdialog dengan saudara. Coba saya lihat, bukan Frater Yohanes Franciscus, oke, dari Ortodoks. Bagus. Saudara itu father, bukan frater. Oh itu bahasa Inggris ya? Iya, father, bukan frater. Oke, kalau begitu, kalau dalam bahasa Indonesia kamu sebutnya bagaimana? Gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apanya? Romo aja, Romo boleh. Oh, Romo. Oke, Romo Yohanes. Karena kalau frater saya tidak membiara. Saya memang terlibat tapi tidak membiara. Jadi saya bukan frater. Oh ya, Putih, Imam Putih. Oke. Ini Saya bagus. terlibat tapi saya tidak membiara. Oke, ya. Oke, baik. Romo Yohanes. Tadi sekitar sejam yang lalu ketika saya sedang sibuk tapi saya sempat dengar komunikasi ini ya, termasuk satu dua poin yang saya rasa menarik untuk ingin saya tanya lebih lanjut ya. Ada 2 poin minimal. Yang pertama, saya mendengar Romo Yohanes mengatakan bahwa kalau Bunda Maria sudah tidak berdosa lagi sejak lahirnya, sejak dikandung ibunya, berarti dia ini sudah tidak sempurna kemanusiaannya seperti kita. Apakah betul seperti itu? Bukan tidak sempurna, malah jauh sempurna. Tidak sama dengan kemanusiaan kita yang masih tidak sempurna gitu loh. Jadi tidak sama intinya. Tidak sama dengan kemanusiaan kita, itu intinya. Oke, jadi intinya bahwa itu bukan menjadi penghalang untuk sebuah dogma Immaculate Conception, betul? Logikanya. Kalau Ortodoks itu hanya sejak Roh Kudus baru suci. Jadi gini Bapak, kita itu yang Katolik. tetap percaya Immaculata.
tapi waktunya yang beda. Kalau di Katolik itu waktunya itu sejak dalam kandungan ibunya, kalau di dalam Ortodok itu Immaculata sejak Roh Kudus turun atasnya, seperti pernyataan dari Santo Gregorius dari Nazianzen tadi, begitu. Oh itu. Bahkan ketika kita mau ngomong misalnya dari pernyataan Gregorius Nazianzen, coba apa bisa kasih tampilkan kembali pernyataan Santo Gregorius? Siap. Termasuk. Siap. Dilaksanakan perintah. Bentar Bapak Kardinal. sama Romo aja kita takut. Monsinyur saya harus panggil kalau gitu. Sebentar. Coba Ya, Gregorius, ya, oke. Iya, Yesus dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus di dalam jiwa dan tubuh. Sebab seperti ia yang mengandung layak untuk menerima penghormatan, maka pentinglah bahwa ia yang perawan layak menerima penghormatan yang lebih besar. Kira-kira kata-kata yang mana yang mau menunjukkan bahwa itu dia dimurnikan ketika Roh Kudus turun? Coba kalian yang mana itu? Ini bertanya ke saya ya? Iya, ya, tentu saja. Oh ya, oke. Baik. Kata Bunda Maria, maaf, saya baca dulu. Gregorius dari Nazianzen. Oh, oke. Yesus dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi gini Pak, kalau misalnya itu kan ada telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Kalau dia memang sudah tidak berdosa sejak awalnya, kenapa harus dimurnikan? Gitu. Oh ya, oke. Tapi ini lihat dia tidak menunjukkan bahwa prosesnya terjadi ketika dia dikunjungi oleh Roh Kudus, betul? Ya, itu dimurnikan oleh Roh Kudus. Tentu saja Roh Kudus di situ saat dia dikunjungi Roh Kudus. Tapi tentu saja itu kan asumsi Romo itu. Maksudnya saatnya iya, ketika Roh Kudus maksudnya memurnikan beliau. Bunda Maria. Maksud saya kapan dia dimurnikan itu tidak ditulis di situ kan? Roh Kudus turun atas kepada Bunda Maria itu kapan? Nah, itu aja. Oh, itu kan kita bukan sekarang kita bisa buat teologi tentang Roh Kudus. Apakah ketika dia dikandung tidak ada Roh Kudus? Roh Kudus tidak bekerja? Tapi berarti Bapak ingin sebenarnya Bapak ingin menyatakan bahwa mungkin saja maksud Gregorius Nazianzen itu Roh Kudus memurnikannya waktu di dalam kandungan gitu ya Pak ya? Tidak. Kenapa justru situ? Maksud saya di situ kan multi tafsir. Maksud saya. Jadi jangan pikir bahwa yang harus tafsirkan yang Romo tafsir itu tidak dikatakan. Santo Gregorius tidak mengatakan bahwa pemurnian itu terjadi ketika Roh Kudus muncul dia. Betul? Ya, karena bagi gereja timur ya Roh Kudus itu memurnikan Bunda Maria saat Roh Kudus turun atas Bunda Maria waktu Gabriel mengatakan Roh Kudus turun atasmu dan kau akan mengandung dan Roh Kudus. Nah, itu sudah mulai itu sudah apa interpretasi, tapi kalimat dari Santo Gregorius itu tidak mengatakan itu. Betul? Ya, itu pemahaman kita dalam membaca teks itu gitu. Oh ya memang kita kan harus tekstual toh. Lihat di teks itu baru mulai interpretasi. Berarti intinya baik interpretasi Roma maupun interpretasi Katolik bisa benar. Yang jelasnya teks Santo Gregorius itu tidak bisa menjadi legitimasi interpretasi bahwa yang interpretasi ortodoks itu yang satu-satunya benar. Betul? Begini Pak, kita juga tidak memaksakan bahwa Katolik harus menjadi pandangan yang sama dengan pandangan ortodok. Kan memang saya sudah bilang bahwa Immaculata yang dipahami oleh gereja Katolik itu cuman sedikit perbedaannya, hanya perbedaan waktunya. Kalau di dalam gereja ortodok waktunya ketika Roh Kudus turun, kalau di dalam gereja Katolik waktunya ketika Maria dikandung oleh ibunya. Itu saja. Jadi memang ada perbedaan di sini yang harus menyamakan. Saya juga tidak ingin kita harus sama gitu, Pak. Bukan begini. Kita banyak tema kita bicara di sini ya. Ini kami Katolik tidak pernah memaksa. Ini saya sedang berbicara tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mengeksegesi, cara membaca teks. Bahwa kalau Romo mengatakan bahwa kami mendasarkan pemahaman kami tentang Immaculate Conception pada teks Gregory, Santo Gregorius Nazianzen, itu tidak benar. Kalau mengatakan bahwa tafsiranmu itu memang yang 100%, itu pasti yang benar. Karena tafsiran itu sudah penambahan. Karena teksnya tidak mengatakan itu.
teksnya mengatakan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Kapan? Itu tidak dikatakan di situ. Padahal yang pokoknya ini poin yang kita diskusikan itu adalah soal kapan, when. Tapi tidak dikatakan di sini kapannya. Tidak ada referensi teks kitab suci juga. Jadi spekulasi teologis terbuka. Ya berarti ada spekulasi teologis juga di dalam gereja barat tentunya. Itu kan dimaksud justru itu ya. Iya justru itu yang saya mau katakan bahwa kita bisa berspekulasi dari teks ini, tetapi yang jelasnya tidak bisa dikatakan bahwa tafsiran ortodoks itu yang mengatakan tentang proses kapannya itu berdasarkan teks Santo Gregorius itu tidak benar karena tidak ditulis. Kalau di dalam gereja timur, gereja ortodok dalam hal ini memahami konteks itu, tentu saja mengkaitkan kapannya itu kembali lagi ke data-data sebelumnya ya yang kita dapati di dalam kitab suci begitu Bapak. Oke, Temi, mana? Coba tunjukkan data yang sebelumnya itu sebagai referensi. Roh Kudus datang kepada Bunda Maria saat sebelum mengandung Kristus begitu. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita coba cek teks aslinya kata kekaritomene. Itu bahasa Yunani. Saya bilang begini Bapak, saya tidak memaksakan, tapi kalau gereja timur, sekali lagi saya bilang, gereja timur memahami itu ketika Roh Kudus. Dan kalau gereja barat ingin memahami sebelumnya dan waktu Maria dikandung ibunya, ya saya tidak memaksakan, itu memang hak prerogatif gereja barat gitu loh Pak. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita punya dasar dan dasarnya itu ada begitu loh Pak. Saya tidak sedang berbicara soal pemaksaan, tetapi saya sedang berargumentasi menggugat dasarmu itu, bahwa dari segi logika cara menafsirkan teks dari Romo itu keliru. Itu menambahkan soal kapan itu tidak tertulis di teks Santo Gregorius. Dan kemudian kalau Romo mau kembali kepada teks referensinya, misalnya kepada Lukas 1:28, maka mari kita cek teksnya itu dari kata Yunani aslinya. Maka saya katakan mari kita lihat dari kata full of grace, penuh Roh Kudus, kekaritomene di situ. Oke, kita sepakat? Menurut Romo Biantoro itu setelah Maria menjawab aku ini hamba Tuhan baru Roh Kudus. Artinya lalu pernyataan malaikat engkau yang dikaruniai full of grace itu dengan Tuhan menyertaimu. Bedanya apa itu? Itu bukan apa itu bukan Roh Kudus. Itu pertanyaan. Sabar. Oh ya, saya putar videonya dulu ya Romo, Romo Biantoro ya. Sekali ya. Semua orang bisa tahu tuh. Atau ya sudah. Ya oke, kita putar dulu. Sekarang kata Yunaninya kekaritomene. Itu kan perfect passive participle dari karito, yang berarti full or endowed with grace. Dan kita lihat karena ini adalah perfect tense, ini mengindikasikan bahwa kesempurnaan rahmat, dan itu mengindikasikan dua-duanya soal intensif dan ekstensif keseluruhannya. Jadi bukan pada saat itu, lihat dari segi kata aslinya saja itu referensinya bukan pada saat itu. Maka apalagi kalau tadi Romo Padua katakan bahwa setelah percakapan dengan Bunda Maria malah lebih buruk lagi menurut saya. Jadi kita lihat kalau Romo tadi mengatakan bahwa Romo mengacu pada teks Santo Gregorius, maaf, itu penambahan dari Romo, kata kapannya itu tidak tertulis di teksnya Santo Gregorius, itu tidak tepat. Bahkan ketika kalau kita mau referensi ke teks asli Alkitab juga tidak tepat. Di situ malah mengatakan kekaritomene. Jadi menurut saya tidak pas. Bagaimana menurut saya? Begini, ini bukan soal memaksa, no. Ini kita diskusi bagaimana memahami teks baik dari Bapak Gereja maupun dari Alkitab. Belum lagi kita bahkan bisa ngomong misalnya Bapak Gereja kan tidak semua yang dikatakan Bapak Gereja itu benar. Yang menentukan itu bukan Bapak Gereja sendiri, tapi konsilinya. Tapi konsili itu pun harus diratifikasi oleh Paus. Jadi banyak lagi yang lain-lain. Jadi ini kita menafsirkan teks itu, lalu kita secara pribadi mau meratifikasi, mengatakan ini tafsir neopsian. Belum tentu. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita diskusikan di sini, tapi cukup 2 poin itu. Jadi sekarang nanti baru kita spekulasi teologis tentang kapan Roh Kudusnya itu. Apakah Roh Kudus tidak ada waktu itu? Ketika Roh Maria masih dalam keadaan tidak ada Roh Kudus. Apalagi kalau tadi mengatakan bahwa Bunda Maria itu sudah menjelaskan dari awal lah. Kalau dari awal, kenapa itu Roh Kudus tidak ada, tidak bekerja? Sekarang masih ada poin lain. Nah, tapi nanti sama Om lagi tadi yang sempat Romo katakan tapi tidak mau lah karena itu masih poin. Suaranya mau hilang mau. Romo suaranya hilang. Mencengkehkan suaraku hilang. Ini udah enak keren, ganteng. Ya, oke, jadi ada 2 poin itu silakan Romo Yohanes, saya ingin kita analisa teks ya. Dari teks Santo Gregorius
dan teks Lukas, saya berpikir tafsiran ortodoks, kata ortodoks Master Lumo, ortodoks Indonesia